Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, pada pembelajaran kelima ini kita akan belajar tentang cara menjauhi atau menghindari berbagai macam akhlak tercela. Kita tahu bahwa akhlak tercela yang ada di dunia ini sangat banyak sekali. Nah, jadi akhlak tercela itu merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai atau tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan murka jika hambanya senang melakukan berbagai macam bentuk perbuatan tercela. Allah akan memberi balasan berupa siksa api neraka terhadap hamba-hambanya yang senang melakukan perbuatan tercela. Nah, sebagai manusia, kita harus berusaha untuk menghindari akhlak tercela. Di antara akhlak tercela yang harus kita hindari, yang pertama, seperti contohnya adalah marah, fasik dan pilih kasih. Nah, agar kalian lebih memahami, seperti biasa, simak video berikut sampai selesai. Nah, seperti biasa, sebelum kita lebih lanjut belajar tentang berbagai macam akhlak tercela, yaitu pemarah, fasik, dan pilih kasih, terlebih dahulu kita akan belajar tentang atau mengetahui peta konsep yang akan menjadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah akhlak tercela. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pemarah, fasik, dan pilih kasih. Untuk pemarah meliputi pengertian, larangan agama akibat strategi atau cara untuk meninggalkannya, sedangkan fasik dan pilih kasih juga sama. Baiklah anak-anakku semua, langsung saja untuk sikap tidak terpuji atau akhlak tercela. Yang pertama meliputi sikap pemarah. Nah, marah berarti merupakan sebuah sikap tidak bisa menahan amarah atau tidak bisa mengendalikan sebuah emosi. Marah ini merupakan perbuatan tercela yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah disebut juga dengan al-ghadab. Nah, sedangkan kebalikan dari sifat marah adalah sabar. Nah, pernahkah kalian melihat orang yang sedang marah? Pasti sudah pernah. Bahkan kalian sendiri, saya yakin sudah pernah melakukan sifat marah. Bagaimana wajahnya? Ungkapan apa yang terdengar dari lisan orang yang sedang marah? Nah, biasanya orang yang sedang marah cenderung mengungkapkan kata-kata mengungkapkan kata-kata yang kurang sopan atau kata-kata yang kotor. Marah adalah perbuatan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh atau rasa tidak terima di dalam dada hati. Marah atau ghadab merupakan luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu. Mungkin karena dihina, dibohongi, atau sebab suatu keinginan yang tidak tercapai, dan sebab lainnya. Marah ini merupakan bentuk akhlak tercela sehingga harus dihindari. Dan marah termasuk perbuatan setan yang tidak boleh diikuti. Orang yang pemarah akan mudah tersinggung dan mudah melakukan hal-hal yang buruk karena tidak dapat mengendalikan dirinya. Nah, kemarahan dalam diri seseorang bisa kita lihat melalui tanda-tanda yang ada dan bisa dilihat serta dirasakan. Nah, berikut ini merupakan tanda-tanda orang yang sedang marah. Yang pertama, biasanya orang marah mengejangnya berbagai macam urat dan otot, disertai dengan memerahnya wajah dan kedua mata. Yang kedua, wajah yang cenderung cemberut atau muram dan dahi yang mengerut. Yang ketiga, permusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan, kaki, atau yang semisalnya. Yang selanjutnya, membalas musuh dengan balasan yang setimpal dengannya atau bisa juga lebih parah darinya. Nah, hal ini biasanya tanpa memikirkan akibat-akibatnya yang fatal dan seterusnya. Nah, orang marah ini biasanya sangat sulit mengendalikan ambisi. Biasanya sangat sulit mengendalikan dirinya sendiri, sehingga orang kalau marah, biasanya semua orang, baik itu yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dia sedang hadapi, maka akan terkena dampaknya. Nah, sebaiknya kalian harus berlatih untuk bersabar, ya. Bagaimana caranya? Ya, tentu dengan melatih mengendalikan diri ketika kalian hendak marah dengan mengucap kalimat-kalimat
istighfar yang berbunyi Astaghfirullahaladzim atau kalimat thayyibah. Nah, dalam keadaan berdiri silahkan kalian duduk. Ketika sedang berhadapan dengan orang yang kalian marahi, segera tinggalkan orang tersebut. Lebih bagus lagi adalah ketika terasa mau marah, segera mengambil air wudhu dan segera melakukan ibadah seperti hanya sholat atau membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Karena sifat marah seperti bara api dan api akan lenyap dengan air. Nah, perbuatan marah adalah perbuatan setan dan setan adalah makhluk yang terkutuk. Oleh karena itu, jangan sekali-kali mengikuti perbuatan setan. Karena sekali mengikuti perbuatan setan akan menjadi teman setan dan menjadi makhluk terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jauhi dan hindari sifat marah dengan berlatih menjadi seorang yang sabar. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 21 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat An-Nur. Nah, Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, pemaaf, dan penuh dengan ajaran yang santun. Islam melarang seseorang berbuat marah. Marah tidak pernah bermanfaat sedikit pun. Bahkan marah hanya akan menyisakan banyak kerugian bagi kita sendiri maupun orang lain yang di sekitar kita. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW juga berpesan pada kita umatnya agar tidak marah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Nabi SAW menjawab, janganlah engkau marah. Nah, selanjutnya adapun bahaya yang diakibatkan dari seseorang yang memiliki sifat pemarah, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain. Yang pertama adalah, bahaya marah yang pertama adalah marah dapat meretakkan hubungan persaudaraan dan pertemanan, karena orang yang dimarahi akan merasa dicemooh dan dihina, terlebih jika orang yang dimarahi itu tidak bersalah. Yang kedua, orang yang suka marah akan dijauhi oleh orang lain. Nah, kita tentu tidak suka bergaul dengan orang yang memiliki sikap atau sifat pemarah. Jika tidak bisa menahan marah, dapat mengakibatkan penyakit tumbuh dengan sendirinya. Dan yang selanjutnya, orang yang marah akan mendapatkan dosa, terlebih lagi jika marah tersebut berkepanjangan, merusak barang baik miliknya sendiri maupun orang lain. Nah, itu adalah salah satu bahaya marah bagi diri sendiri. Yang kedua, bahaya marah bagi orang lain. Yang pertama, membuat orang lain tidak mau berurusan dengannya. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut dan benci. Nah, biasanya kalian pasti sudah pernah mengalami memiliki teman atau memiliki saudara yang suka atau memiliki sikap pemarah. Nah, yang kedua, menimbulkan kerusakan sehingga membuat kerugian bagi orang lain. Yang ketiga, merusak perdamaian karena pemarah biasanya itu mendahulukan emosi daripada kesabaran. Nah, jika kita sekarang sudah memahami akibat dari sikap marah, maka kita harus menjauhinya dan berusaha dengan sekuat tenaga agar tidak mudah marah. Berikut ini ada beberapa cara agar kita mampu menahan dan terhindar dari sifat marah. Yang pertama, berpikir tentang ayat atau hadis Nabi tentang keutamaan menahan marah. Yang kedua, menakut-nakuti diri dengan siksa Allah Subhanahu wa taala bila ia tetap meluapkan amarahnya. Dan yang ketiga, menakut-nakuti dirinya tentang akibat dari permusuhan dan pembalasan. Yang keempat, membaca ta'awudz saat marah atau juga biasa dengan membaca kalimat thayyibah seperti hanya istighfar. Yang kelima, merubah posisi saat marah. Bila berdiri, maka kita harus duduk. Bila kita duduk, maka kita harus berbaring. Yang terakhir, diam dengan menjaga lisan. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan kepada
akhlak tercela yang kedua yaitu adalah fasik. Secara bahasa, fasik adalah keluar atau keluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain dalam keadaan rusak. Sedangkan secara istilah, fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terjatuh pada perbuatan yang tergolong dosa besar dan menyimpang dari jalan yang benar. Selain syirik, orang yang fasik suka melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyimpang dari jalan yang benar, atau orang yang mengaku beragama Islam akan tetapi senantiasa berbuat dosa atau kemaksiatan. Fasik adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam, karena perbuatan fasik adalah perbuatan setan yang senantiasa berperilaku menyimpang. Dalam Quran surat At-Taubah dijelaskan bahwa orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, satu dengan yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya, atau mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Karena fasik merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, maka bagi yang melakukan pasti akan meninggalkan akibatnya. Nah, berikut di antara akibat fasik yang pertama adalah tidak percaya oleh manusia. Salah satu ciri orang fasik adalah perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dia menyatakan sebagai orang Islam akan tetapi tidak melakukan sholat dan melakukan maksiat atau dosa besar. Orang yang seperti ini tidak dipercaya oleh manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk bagi orang-orang fasik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan siksa neraka jahanam bagi orang fasik. Oleh sebab itu, maka kita harus selalu berusaha untuk menghindari sifat dan sikap fasik ini dalam keadaan sehari-hari. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menghindari sikap fasik. Yang pertama, kembali kepada kitab suci Al-Quran. Setiap hal yang terjadi senantiasa agar dikembalikan kepada kitab suci Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat terhindar dari sifat fasik. Yang kedua, berperilaku sesuai dengan aturan agama Islam. Hendaknya senantiasa berperilaku dan beramal sesuai ajaran agama Islam, karena hal ini secara otomatis dapat menghindarkan kita dari sikap fasik. Nah, yang ketiga, memahami betapa besar kerusakan dan bahaya dari sikap fasik. Betapa besar hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang fasik, yakni neraka jahanam. Karena itu umat Islam harus senantiasa memahami betapa besarnya bahaya akan sikap fasik. Selanjutnya, akhlak tercela yang ketiga yaitu adalah pilih kasih. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan istilah pilih kasih. Pilih kasih ini berarti memihak atau berat sebelah. Lawan kata pilih kasih ini adalah sikap adil yang merupakan akhlak terpuji. Pilih kasih ini merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada orang lain. Sikap ini tentu dilarang dalam agama, utamanya agama Islam yang menjunjung nilai-nilai keadilan. Nah, pilih kasih biasanya akan terucap dari mulut seseorang ketika merasa diperlakukan berbeda dari orang lain, padahal merasa memiliki hak serta status yang sama dengan orang-orang yang diistimewakan tersebut. Nah, hal ini tentunya akan menimbulkan kecemburuan bagi seseorang, sebab mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya. Sifat pilih kasih dapat menimbulkan kecemburuan, iri dan dengki yang merupakan penyakit hati menurut ajaran Islam. Jika hal ini terjadi, maka seseorang akan menjadi sulit diatur dan kurang rasa hormat terhadap orang lain, karena mereka beranggapan bahwa mendapat perlakuan yang tidak adil. Nah, sikap pilih kasih ini bisa terjadi pada siapapun, baik itu sesama teman, saudara, bahkan mungkin perlakuan orang tua kepada anaknya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, bahwasanya ayahnya datang membawanya menemui Rasulullah SAW, dan kemudian dia berkata, sungguh aku telah memberi pemberian berupa seorang hamba sahaya milikku kepada anakku ini.
Kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah semua anakmu mendapat pemberian seperti anakmu ini? Kemudian ayah An-Nu'man menjawab, tidak. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, apakah engkau senang apabila mereka atau anak-anakmu semuanya berbakti kepadamu dengan sama? Lalu ayah An-Nu'man menjawab, aku mau wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu jangan kau lakukan, pilih kasih. Jadi maksud dari hadis jihad adalah hibah atau pemberian harus diberikan secara adil atau sama rata. Boleh membedakannya jika ada alasan tertentu dan dipandang perlu menurut kebutuhan masing-masing. Nah, sebagai ilustrasi, anak yang duduk di bangku madrasah aliyah atau SMA membutuhkan biaya sekolah lebih banyak dari adiknya yang masih madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Nah, anak yang menderita penyakit juga membutuhkan biaya yang lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang tidak menderita penyakit. Nah, maka jika seperti itu orang tua boleh melebihkan kebutuhan salah satu anaknya yang kebutuhannya lebih banyak daripada yang lainnya. Dan hal tersebut sebatas kebutuhan mereka karena ini termasuk kewajiban yang harus diberikan orang tua kepada anaknya. Nah, sikap pilih kasih terhadap sesama manusia akan menimbulkan dampak buruk seperti hanya permusuhan, kedengkian, dan kebencian di antara sesama. Kemudian, akibat selanjutnya adalah terjadinya pemutusan hubungan silaturahmi yang disebabkan oleh sikap pilih kasih. Dan sebagai orang muslim yang bertakwa, maka seharusnya kita selalu menjauhkan diri dari sikap pilih kasih ini dengan cara berbuat adil dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nah, sabar juga merupakan satu sikap yang akan mampu menjadikan kita menjauhkan diri dari sikap yang timbul akibat pilih kasih tersebut. Nah, demikian tadi materi tentang akhlak tercela yang harus kita hindari. Sebenarnya masih banyak sekali berbagai macam akhlak tercela yang lain. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan masih belajar tentang sikap pemarah, kemudian fasik, dan pilih kasih. Selanjutnya seperti biasa kita merangkum. Yang pertama, sifat dan sikap tercela adalah sifat yang tidak baik dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga harus dijauhi. Yang kedua, marah adalah sikap tidak senang yang diwujudkan dengan perilaku tidak baik sehingga harus dijauhi karena menimbulkan banyak kerugian. Sedangkan fasik adalah orang Islam yang mudah berbuat maksiat atau mengerjakan dosa besar. Yang keempat, pilih kasih adalah sikap memihak atau berat sebelah. Nah, pilih kasih ini merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada orang yang lain. Sikap ini tentu dilarang oleh agama Islam, sebab agama Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Yang kelima, memaafkan adalah perilaku yang sangat mulia daripada menyimpan rasa marah. Yang keenam, hindarilah sikap fasik karena fasik hanya pantas dilakukan oleh orang kafir yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dengan menghindari akhlak-akhlak tercela tersebut seperti marah, fasik, dan pilih kasih, hidup akan menjadi lebih tenang dan tidak memiliki musuh. Nah, demikian tadi materi tentang akhlak tercela. Semoga kita semua dapat terhindar dari akhlak-akhlak tercela. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.